Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah S. Saya mahasiswi dari Universitas Tomaka Kemamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final konsep sistem informasi oleh dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang sistem informasi berbasis internet. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu konsep elektronik bisnis, kedua konsep elektronik komersi, dan terakhir konsep elektronik education. Pembahasan pertama yaitu konsep bisnis. Elektronik bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Dalam elektronik bisnis, ada beberapa strategi teknis yang dilakukan. Pertama, fokus. Kedua, benar berupa teks. Ketiga, ciptakan dua level aplikasi. 4, memanfaatkan kekuatan email. 5, menulis artikel. 6, melakukan elektronik marketing. Dan 7, melakukan komunikasi yang instan. Keuntungan sebuah perusahaan dengan menggunakan elektronik bisnis yaitu 1, melebarkan jangkauan. Kedua, aliran pendapatan yang menjanjikan. Ketiga, mengurangi biaya operasional. 4, meningkatkan mata rantai pendapatan. Selanjutnya, meningkatkan supplier manajemen. Dan terakhir, dapat meningkatkan market explorer. Contoh aplikasi elektronik bisnis yang sering digunakan yaitu 1, email, kedua voice email, ketiga forum diskusi, keempat percakapan tertulis atau chattingan, 5 konferensi suara, dan terakhir itu konferensi video. Pembahasan kedua yaitu elektronik komersi. Elektronik komersi merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Pada elektronik komersi ini sendiri, kita dapat melibatkan transfer dana elektronik, pengumpulan data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data secara otomatis. Pembahasan yang terakhir yaitu elektronik education. Elektronik education sendiri mempunyai pengertian. Pertama, pada prinsipnya bukan hanya membangun halaman web. Kedua, tidak hanya berkaitan dengan soal teknis mendigitalkan informasi melalui internet. Ketiga, mampu menghadirkan suasana ilmiah di dunia siber. Keempat, sebuah sistem virtual paralel dengan sistem yang nyata atau fasis. Yang terakhir, bukan sekedar network, internet, dan aplikasi yang berbasis web. Manfaat elektronik education yang pertama bagi dunia pendidikan. Manfaatnya yaitu yang pertama, memperpendek jarak. Kedua, perluasan jangkauan mitra kerja. 3, lembaga pendidikan tidak perlu dilakukan secara fisik di berbagai kota atau penjuru, namun dapat melakukan proses pendidikan di berbagai lokasi. Manfaat yang kedua yaitu bagi siswa. Manfaatnya yaitu siswa dapat mengikuti proses belajar atau proses pendidikan yang secara fleksibel, murah, cepat, dan interaktif. Yang ketiga, manfaat elektronik education bagi masyarakat pada umumnya. Yang pertama, dengan adanya elektronik education membuka peluang kerja dengan pola kerja dan permodalan yang baru. Yang kedua, dengan adanya elektronik education maka akan membuka wahana kompetisi bagi antar lembaga pendidikan yang mengglobal sehingga masyarakat dapat menikmati materi yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Manfaat edukasi yang terakhir yaitu bagi dunia akademis. Manfaatnya yaitu 1, memberi tantangan yang baru pada bidang akademis untuk mempersiapkan sumber daya manusia
yang memahami dan menguasai bidang tersebut. Kedua, para peneliti ditantang untuk menganalisis pergeseran pola belajar, proses pendidikan, dan pembayaran kredit semester dalam usaha menemukan kesepahaman baru dan pengembangan konsep dan teori yang baru. Kedua, dengan adanya sistem electronic education, maka membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Di samping teknologi internet yang memungkinkan melakukan materi pendidikan dari jarak jauh. Sistem belajar mengajar yang sering atau yang disingkat dengan e-learning adalah cara baru dalam proses belajar mengajar. E-learning ini sendiri merupakan konsekuensi dasar atau konsekuensi logis dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi pembelajaran e-learning pada proses belajar mengajar di dalam kelas. 1. Sebagai suplemen, yang berarti tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi dalam elektronik, pembelajaran elektronik. 2. Sebagai komplemen, yang berarti materi pembelajaran elektronik yang diprogram untuk pengayaan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran yang secara konvensional. Adapun aplikasi Electronic Education 1, silabus berbasis web. Kedua, email. Ketiga, diskusi beralur. Keempat, forum diskusi elektronik. Kelima, buku nilai online. Dan terakhir itu ujian berbasis komputer. Baiklah, itulah materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.